Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering sharing-sharing ya, berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjati, atau setidaknya bercerita-cerita lah ya tentang asam lambung Kertanjati, karena saya juga penderita asam lambung Kertanjati yang mungkin belum full 100% ya. Jadi di sini saya bukan kok terus pokoknya apa yang saya tahu, apa yang pernah saya rasakan, saya akan buat videonya, saya share ke YouTube ya, biar teman-teman yang mungkin membutuhkan apa ya, temen ya, setidaknya bisa menonton video dari saya ya, ya setidaknya bisa membuat kalian itu agak tenang gitu ya. Soalnya saya dulu juga gitu. Soalnya dulu juga saya waktu masih parah-parahnya, saya masih bingung, saya masih merasa saya itu sendirian sakitnya. Nah, saya nonton channel-channel YouTube di YouTube ya, di apa itu, di channel-channel itu yang membahas tentang asam lambung Kertanjati. Nah, saya di situ sering nonton, dan itu memang sangat berpengaruh sekali ya. Sering nonton apa itu, channel YouTube atau sharing-sharing beginilah ya, itu akan mengurangi rasa beban sakit kita. Bener gak? Coba kalian koreksi kalau mungkin saya salah, tapi itu yang saya alami, yang saya rasakan ya. Jadi kita memang perlu harus untuk sering berkomunikasi dengan yang sesama penderita, atau bahkan yang sudah pernah ya atau yang sudah sembuh gitu ya. Oke, jadi seperti biasa saya ingin ya bercerita sedikit tentang asam lambung Kertanjati ini. Dan sebelum saya cerita, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi yang tidak suka dengan video-video dari Aslamku itu nggak usah ditonton ya, di unsubscribe saja, jangan subscribe, terus nggak usah ditonton, udah gitu ya. Jadi yang bagi yang suka silahkan ikuti, yang menurut kalian itu video dari Aslamku ini bermanfaat, setidaknya bisa menemani kalian lah ya, bisa menemani kalian agar kalian itu tidak cemas ya, biasanya begitu ya. Oke, jadi langsung saja saya ingin bercerita tentang perjalanan saya ke paranormal atau ke orang pinter ya. Itu bagaimana sih mas? Apakah ada salah satu paranormal yang saya kunjungi itu bisa membuat saya itu ada perkembangan? Nah, di sini saya mau ceritakan. Jawabannya adalah ada, tapi mungkin beberapa persen saja ya. Ada, itu saat saya dipijit ya, berarti itu termasuknya tukang pijit. Tapi dia itu bukan hanya mijit ya kak, dia itu paranormal juga, bisa disebut juga ya, orang pintar juga ya, pokoknya dia orang pintar yang bisa mijit gitu ya. Nah, di waktu itu saya masih parah-parahnya ya. Nah, saya dipijit itu, pijitnya itu pijit saraf ya, pijit saraf. Saya ke sana waktu perut saya sakit ya, perut saya sakit gini, perut saya sakit, saya naik motor itu, saya ngelewatin polisi tidur, itu sakit banget ya, kayak mau lepas gitu, di dalam perut itu kayak ada yang mau lepas ya, rasanya sakit banget. Jadi begitu saya melewati polisi atau gundukan atau polisi tidur ya, polisi tidur kalian pasti tahu ya, yang kalau di jalan kampung itu ada gundukan. Nah, itu saya ngelewatin itu sakit banget di perut. Di situ saya takut. Saya sebelum itu sih saya sudah ke dokter, sudah beberapa kali ke dokter, dan hasilnya ya kembali lagi gitu terus ya, nanti agak mendingan, nanti gitu lagi gitu ya. Jadi makanya saya ke tukang pijit. Barangkali tukang pijit itu bisa, atau paranormal itu bisa menghilangkan gitu ya. Nah, ketika saya ke sana awal itu saya dipijit, pijitnya itu pijat urat gitu di kaki, di plotot-plotot itu, di plotot-plotot ini di kaki ya. Nah, di situ saya memang agak ada perubahan, tapi perubahannya itu cuma mungkin beberapa persen ya, mungkin bisa dikatakan 25% ada perubahan. Nah, di situ saya
apa saya itu perlu pijit, kan saya nggak pernah pijit sama sekali ya. Jadi situ saya pijit, tapi habis pijit itu disuruh minum kopi ya, disuruh minum kopi, dites untuk minum kopi apakah nanti sakit lagi. Nah disitu saya ya saya turutin lah ya, yang namanya saya nggak tahu, saya awam kan, saya nggak tahu, saya turutin ya, saya minum ya nggak apa-apa. Terus nanti sampai rumah besok gitu lagi ya. Di waktu itu saya kembali lagi ke situ. Nah saya dipijit lagi, agak mendingan lagi, bisa kerja. Terus saya suruh minum kopi lagi ya. Nah di situ saya waktu minum kopi saya pikir apa gara-gara kopinya, terus saya itu kambuh lagi, parah lagi gitu ya. Tapi di situ saya itu ada perubahannya itu cuma 25% ya, 25% itu di tukang pijit ya. Dan di situ saya coba untuk nggak menolak minum kopi ya, karena minum kopi itu menurut dia itu untuk mengetes apakah nanti kambuh lagi. Padahal saya itu ada perubahannya cuma 25% saja gitu ya. Dan akhirnya saya menolak, dan dia itu malah agak-agak gimana gitu ya, kayak saya kayak nggak percaya sama dia. Nah disitu saya tolak, dan akhirnya saya dipijit masih tetap sama ya, jadi masih tetap sama, sakit terus nggak ada perubahan. Nah disitu saya nggak cuma hanya di perut tapi di pinggang juga ya. Itu satu tempat yang mungkin pertama kali saya kunjungi gitu ya. Nah di pinggang kanan kiri pinggang itu ya, pinggang itu sakit banget saya waktu itu ya, sakit banget. Pokoknya saya kayak habis kerja berat, pinggangnya itu sakit banget gitu ya.